Selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang user defined function, di mana fungsi ini dibuat oleh pengguna database dari fungsi yang sudah ada atau built-in function yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna basis data. Tahapan dalam membuat user defined function yaitu yang pertama adalah mendeklarasikan. Kemudian yang kedua, memanggil fungsi jumlah dengan mengikutkan parameter. Untuk lebih jelasnya, kita akan memulai praktikumnya. Seperti biasa, kita masuk ke dalam CMD dengan mengetikkan cd sampipi mysql bin. Kemudian ketik mysql urut. Di tahap kali ini, kita akan membahas tentang fungsi yang namanya length. Fungsi ini kegunaannya untuk menampilkan berapa panjang dari huruf. Untuk perintahnya, kita ketikkan select length dalam kurung tanda petik matahari, kemudian diakhiri tanda petik, tanda kurung, dan kemudian titik koma. Di sini akan menampilkan keluaran dari perintah length tersebut, yaitu angka 8. Di sini kita buat perintah dengan contoh lain, tapi kali ini kita menggunakan spasi di dalamnya. Pengeluarannya akan menampilkan angka 10, di mana perintah length ini akan menghitung spasi. Sekarang kita beri contoh lain dengan spasi yang lebih banyak, apakah dihitung atau tidak. Ternyata pada pengeluarannya jumlah spasi tetap dihitung di fungsi length. Kita akan beralih ke perintah selanjutnya yaitu ucase, di mana perintah ini berfungsi untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Kita beri perintahnya select ucase. Dalam kurung kita buat bunga matahari. Jangan lupa tanda petik kemudian titik koma. Di sini pengeluarannya akan menampilkan huruf besar dari bunga matahari yang sebelumnya kita masukkan ke dalam perintah. Di sini kita coba memberi perintah yang sama dengan contoh yang berbeda. Pengeluarannya akan menampilkan huruf besar dari contoh yang sudah kita buat. Selanjutnya ada lower, di mana perintah ini berkebalikan dengan ucase. Di sini berfungsi untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Kita beri perintah select lower dalam kurung tanda petik kita buat bunga matahari titik koma. Maka pada tampilannya akan mengeluarkan huruf kecil dari bunga matahari. Kita beri perintah yang sama, namun dengan contoh yang berbeda. Keluarannya akan tetap sama ya teman-teman. Fungsi selanjutnya ada write, di mana berguna untuk menampilkan bagian huruf tertentu dari sebelah kanan. Kita ketikkan select write dalam kurung tanda petik matahari tanda petik koma 3 kemudian tutup kurung. Maka di sini hanya akan menampilkan kata Ari, karena pada perintah sebelumnya kita memberi suatu perintah yang mana harus menampilkan 3 huruf dari kanan, yaitu Ari. Kita coba memberi perintah dengan contoh yang lain.
Lalu ada fungsi left, di mana berfungsi untuk menampilkan huruf tertentu dari sebelah kiri. Kita beri perintah select left dalam kurung tanda petik bunga, kemudian koma kita buat 4. Jangan lupa memberi titik koma. Keluarannya akan menampilkan 4 huruf dari sebelah kiri. Fungsi selanjutnya ada bin, yaitu berguna untuk mengembalikan referensi biner dari sebuah angka. Kemudian kita berikan perintah select bin dalam kurung, misalnya angkanya kita buat 100. Titik koma. Keluarannya akan menampilkan angka dari sebuah biner. Kemudian kita buat contoh lain, contohnya select bin 22 mengeluarkan angka biner juga. Lalu kita buat contoh lain seperti select bin angkanya 125. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada fungsi ltrim, di mana fungsi ini berguna untuk menghapus spasi pada bagian kanan dan kiri. Kita buat contoh perintahnya. Select ltrim dalam kurung tanda petik matahari, tutup kurung, titik koma. Keluarannya akan menampilkan kata yang sama, yaitu matahari, namun spasinya tidak ada. Kemudian kita beri contoh lain seperti select ltrim tanda petik bunga matahari. Keluarannya sama, tapi dengan spasi yang sudah dihapus. Selanjutnya kita keluar terlebih dahulu dan masuk sebagai MySQL urut. Kita show database untuk melihat database apa saja yang kita miliki. Di sini kita akan menggunakan database DB Academic. Kita masuk sebagai DB Academic. Di sini kita akan mencoba untuk meng-create sebuah function. Kita ketikkan create function. Tampil, buka tutup kurung, returns, varchar, kita buat varcharnya 50. Enter, return, tanda petik, kita buat mahasiswa 2022. Query OK, kita akan memanggil fungsinya dengan mengetikkan select tampil, buka tutup kurung, titik koma. Tampilannya akan menampilkan kata mahasiswa 2022 yang sudah kita create sebelumnya. Membuat function selanjutnya kita ketikkan create function jumlah, buka tutup kurung, enter, returns in dalam kurung 5, enter, return. Untuk penjumlahannya kita buat 10 tambah 10 titik 2. Query OK, kita akan panggil fungsinya dengan select jumlah, buka tutup kurung. Tampilannya akan menampilkan angka 20. Selanjutnya kita akan meng-create function yang lain. Kita ketikkan create function hasil, enter, returns in 5, return kembali.
Kita akan membuat sebuah perkalian, kita ketikkan 100 dikali 210 titik koma, query OK, kita akan panggil fungsinya, select hasil buka tutup kurung titik koma, pengeluarannya akan menampilkan hasil dari perkalian yang sudah kita lakukan. Kita akan keluar dari DB Academic, kita ketik exit, lalu masuk ke MySQL urut. Di sini kita akan membuat sebuah database baru. Untuk membuatnya kita ketikkan create database. Kita buat DB sekolah 2. Titik koma, query OK. Kita akan menggunakan database DB sekolah 2. Lalu kita akan membuat tabel di dalamnya. Untuk membuatnya kita ketikkan create tabel. Nama tabelnya kita buat tabel SPP. Dalam kurung kita enter. Kita akan memasukkan recordnya, yaitu nis char 3, kita enter. Lalu tahun ajaran, tipe datanya integer, kemudian ada bulan integer 2, kemudian yang terakhir kita buat SPP. Tipe datanya integer dalam kurung 7, primary key-nya kita akan menggunakan 3, yaitu pada nis, tahun ajaran, dan bulan. Jangan lupa memberikan titik koma, query OK. Selanjutnya kita akan melihat tabelnya. Kita ketikkan show tabel. Bisa dilihat di sini tabel yang kita punya adalah tabel SPP. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa record pada tabel tersebut. Kita ketikkan insert into tabel SPP, lalu enter. Kemudian kita ketikkan semua record-record yang diperlukan ke dalam tabel tersebut. Untuk melihat hasilnya kita ketikkan select bintang from tabel SPP titik koma, maka di sini akan memunculkan record beserta tabel-tabel yang sudah kita buat.
Selanjutnya kita akan membuat fungsi di mana kita akan melihat berapa besarnya potongan SPP dari tabel. Untuk perintahnya kita ketikkan terlebih dahulu delimiter, kemudian tanda slash. Delimiter atau disebut sebagai pembatas menandakan akhir dari sebuah query. Maka di saat kita sudah selesai mengetikkan suatu perintah, harus diakhiri tanda delimiter yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut, kita akan meng-create sebuah fungsi untuk menentukan besarnya potongan SPP. Untuk memanggil fungsinya, kita ketikkan select nis, spp, f potongan dalam kurung spp from tabel SPP. Karena sebelumnya kita memakai delimiter slash slash, maka di sini diakhiri dengan tanda slash slash. Kita dapat melihat bahwa yang mendapatkan potongan SPP adalah dengan NIS 222 yang SPP-nya 500.000. Sementara dengan NIS 111 tidak mendapatkan potongan. Untuk pembahasan user defined function kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton.